Tes. Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman di Trader ID. Seperti biasa ya, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham. Sebelum lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing. Nah, yang pertama IHSG hari ini jelek teman-teman ya. IHSG hari ini jelek, dia membentuk shooting star yang sangat panjang disebabkan oleh IPO Gotoh. Nah, Gotoh sendiri itu masuk 4 besar perusahaan dengan market cap terbesar di IHSG untuk saat ini ya. Nah, pagi tadi Gotoh itu sempat nyentuh arah kalau nggak salah ya, dan IHSG pun sempat nyentuh 1% lebih, kemudian sepanjang sesi akhirnya turun. Nah, kalau Gotoh nggak IPO hari ini, harusnya indeks itu udah minus 1% lebih teman-teman ya, kalau Gotoh nggak IPO, karena yang nahan IHSG hari ini itu Gotoh, yang saham-saham lain itu baik blue chip, Skyliner itu majority pada turun teman-teman ya. Nah, so far ya sama dengan view saya sebelumnya. Waktu itu saya udah bilang jangan agresif di harga saat ini karena IHSG sudah nyentuh resisten. Nah, support terdekat IHSG itu ada di 7.140. Kalau itu jebol maka potensi IHSG akan ke 7.000 ya. Jadi menurut saya pribadi IHSG saat ini ada potensi untuk ke sini, dan kalau ini nggak mampu nahan maka kecenderungan dia akan menguji di sini. Sekaligus ini adalah channeling uptrend dari IHSG. So far IHSG masih oke ya, masih baik-baik saja, cuma udah sewajarnya untuk koreksi ya, kalau naiknya udah terlalu kencang juga. Jadi untuk saat ini ya teman-teman yang sahamnya masih floating profit ya, jangan lupa set trailing stop dan jangan agresif dulu. Saya sendiri ya hari ini 2-3 saham saya itu kena trailing stop dan saya stay cash, nggak ada beli apa-apa lagi ya untuk hari ini ya. Nah, buat teman-teman yang sahamnya udah nyentuh level cut loss ya, cut loss dulu ya. Kalau udah porsinya kegedean, cut loss dulu. Kalau porsinya masih tipis-tipis ya, bisa enter lagi ya. Kalau sahamnya memang masih dalam sahamnya masih bagus ya. Nah, untuk next ya, I think ya untuk seminggu 2 minggu ke depan IHSG akan membosankan ya, I think ya, mudah-mudahan saya salah teman-teman ya. Nah, kalau IHSG beneran koreksi sampai sini, maka akan ada saham-saham bagus yang ikutan koreksi teman-teman ya. Saham-saham bagus yang trennya masih bagus yang akan ikutan koreksi. Salah satunya itu komoditi ya, batu bara, nikel-nikelan itu layak buat teman-teman perhatikan. Kemudian CPO juga layak buat teman-teman perhatikan ya untuk saat ini. Nah, saham pertama yang akan saya bahas hari ini itu BRMS teman-teman ya. BRMS salah satu saham yang hari ini kena trailing stop teman-teman ya. Kena trailing stop, saya kan entry-nya agak di atas teman-teman ya. Saya entry-nya di sini ya. Di sini saya sempat kena trailing stop, kemudian habis itu rebound dan saya enter lagi di sini ya. Habis itu hari ini saya TS juga di sekitaran harga 236-an kalau nggak salah ya. Di situ udah kelihatan jelek, saya out dulu ya. Market juga jelek, saya out. Tins juga saya out hari ini ya, karena Tins juga saya masuknya di harga yang cukup tinggi. Jadi bukan berarti sahamnya jelek teman-teman, itu bukan berarti sahamnya jelek, cuma karena marketnya jelek sahamnya ikut turun. Nah, untuk saat ini teman-teman bisa adjust area entry. Nah, saat ini ya BRMS sendiri support terdekat itu ada di sini teman-teman ya. Ada di sekitaran 220 sampai 218. Nah, kalau ini masih dijebol juga, maka kemungkinan dia akan ke sini. Ke trendline-nya ini teman-teman ya. Ke sekitaran harga 206 sampai 210 lah ya. Kemungkinan kalau
ini masih terjebol, BRMS tahan di sini. Sekaligus ini adalah support dari trendline dari BRMS. Nah, strateginya gimana untuk saat ini ya? Kalaupun teman-teman memaksa entry di sini, teman-teman ya, entry-nya dengan dana kecil dulu ya. Spare cash lebih kalau seandainya dia masih turun ya. Untuk BRMS so far saham ini masih bagus ya. Trennya juga masih bagus, jadi masih ada ruang untuk menaikkan. Yang udah kena trailing stop bisa manfaatkan entry lagi di sekitar agak sini ya, di bawah 220 itu udah boleh entry sampai 206 200 lah ya. Oke, itu untuk BRMS. Kemudian ada DOID yang so far masih cukup kuat ya. Hari ini dia masih cukup kuat. Oke, sorry ya teman-teman. Nampaknya enggak internet saya gangguan lagi teman-teman. Saya hari ini upload agak malam karena internet saya ada gangguan. Dan nampaknya udah mulai lagi nih. Oke, DOID ya. DOID so far masih cukup kuat teman-teman. So far masih cukup kuat. Dia hari ini nggak kemana-mana ya. Sempat naik, sempat turun, masih konsolidasi. Nah, untuk DOID buat teman-teman yang udah entry sebelumnya di sini ya, DOID ini masih layak untuk di hold. Nah, buat teman-teman yang belum entry ya, kalau DOID koreksi itu bisa jadi kesempatan untuk entry. Nah, support terdekat untuk DOID yang pertama itu di sini di sekitaran 560 sampai 550 itu support terdekat. Kemudian support berikutnya ada di sini. Sorry. Jadi dua areal ini teman-teman bisa manfaatkan sebagai areal beli di DOID ya. Dengan stop loss teman-teman bisa pasang di bawah 500 ya sebagai areal stop loss. So far menurut saya DOID ini masih oke, katalisnya juga masih oke, dan dari segi volume hari ini ya, volumenya tipis teman-teman. Jadi masih ada ruang DOID ini untuk naik jauh lebih tinggi ya. Buat teman-teman yang udah beli di bawah, trailing stop jangan lupa. Trailing stop di mana itu terserah kalian ya. Asal jangan saham yang udah untung jadi rugi ya. Inti dari trailing stop itu teman-teman ya, menjaga profit ya. Jangan sampai saham yang udah profit, apalagi udah profit sampai 20-30% itu jadi rugi. Itu apa namanya? Udah salah alamat teman-teman ya. Nah, kemudian Inco ini menurut saya masih bagus teman-teman. Sahamnya masih bagus, dia baru saja break high-nya. Kemudian hari ini dia ikutan koreksi karena IHSG koreksi. Ya. Oke, Inco, sorry teman-teman, ini kenapa? Nggak tahu saya. Nah, ini Inco teman-teman. Hari ini dia koreksi juga, ikut saham-saham lain. Nah, saat ini ya support terdekat dari Inco itu di 7.000. Jadi kalau dia nyentuh 7.000 teman-teman bisa entry, tapi sekali lagi ya entry-nya jangan besar dulu teman-teman. Entry-nya nyicil dulu karena Inco sendiri masih ada utang gap di sini di sekitaran 6.400, masih ada utang gap di situ. Ada kemungkinan ya kalau 7.000 itu dijebol dia akan nutup gapnya di 6.400. Nah, di situ teman-teman bisa entry lagi ya. Misal teman-teman ada modal 10 juta untuk antri Inco. Nah, teman-teman bisa entry di sini 3 juta dulu. Kemudian kalau dia koreksi sampai sini, teman-teman bisa tambah 5 juta dan sisanya teman-teman bisa tambah di sini atau tambah lagi ketika dia break pattern baru di sini, teman-teman. Jadi itu sesuaikan dengan strategi masing-masing, Pak. So far Inco masih bagus, trennya masih bagus. Dia baru saja break high. Dari segi katalis, nikel juga katalisnya bagus untuk kedepannya teman-teman ya. Jadi so far ya Inco, Antam, Tins itu 3 saham yang menurut saya masih bisa untuk teman-teman perhatikan area entry-nya. Kalaupun mau beli di harga sekarang itu jangan beli dengan dana gede dulu, tipis-tipis dulu ya sampai bottomnya itu kelihatan.
Oke, itu untuk Inco ya. Kemudian saham-saham yang bergerak positif hari ini itu Behit teman-teman ya. MNC Group rata-rata Behit ini ya. Apa namanya? Pergerakannya cukup menarik ya. Untuk hari ini foto saya juga terselamatkan oleh MNC Group, yaitu IATA yang hari ini sempat hampir nyentuh arah. Nah, Behit ini ya, kalau menurut saya dalam waktu dekat dia bisa ke 70 dan maybe 75 ya, dalam waktu dekat maybe. Nah, kalau kita perhatikan ya, Behit ini udah konsolidasi cukup lama ya, dari Oktober 2021. Kemudian Behit kalau kita lihat time frame kecil 1 jam, di sini ada potensi ya, ke bentuk yang namanya double bottom pattern. Perhatikan volume hari ini itu udah mulai gede teman-teman ya. Perhatikan volume hari ini udah mulai gede, jadi ada potensi Behit ini ada double bottom. Ini akan jadi bottom pertama, kemudian ini akan jadi bottom kedua. Kalau Behit mampu lewat dari harga 65, maka potensi dia akan ke sekitaran 70 sampai 75. Nah, di 75 itu ada double bottom yang gede. Ya, kalau dia mampu ke situ. Jadi Behit menurut saya ya one of MNC Group yang saat ini cukup layak ya, cukup menarik buat teman-teman perhatikan. Nah, ini ada double bottom yang gede kalau dia mampu lewat dari 75 teman-teman. Strategi saat ini ya buat teman-teman yang tertarik untuk entry Behit, teman-teman bisa beli di harga sekarang ya, tapi sekali lagi ya, saham-saham seperti ini saya ingatkan dulu teman-teman ya, saham-saham seperti ini itu volatile sekali, pergerakannya liar sekali. Jadi buat teman-teman yang antri seperti saham-saham seperti ini ya, jangan dengan dana yang terlalu gede ya. Ingat, maksimal itu 20% dari total portofolio teman-teman ya, maksimal ya. Jadi teman-teman bisa entry dari harga sekarang, tipis dulu, spare cash lebih kalau seandainya dia jebol dari support ini 55 ya, jebol 55 out. Itu aja teman-teman ya. So far Behit ini oke ya. Teman-teman beli dari harga sekarang, jebol 55 out dulu, kemudian nanti kalau dia masih konsolidasi, teman-teman bisa adjust, cari areal-areal entry yang baru ya. So far kalau dilihat dari segi teknikal, ini udah ada tanda-tanda akan rebound ya. Akankah dia rebound? Saya juga nggak tahu, buat ada tanda-tandanya. Nah, berikutnya M-Sky ya. M-Sky Vision ini juga MNC teman-teman ya. Sorry teman-teman ya, kalau kedengaran suara anjing dari tadi di luar itu nggak tahu ada apa. Nah, M-Sky ini salah satu saham MNC yang menurut saya masih cukup layak ya buat diperhatikan. Pertama kita lihat di sini dia ada double bottom yang pas di break dia arah 3 kali, habis itu dia ARB. Nah, perhatikan volume ARB-nya teman-teman ya, tanpa volume sama sekali ya. Bisa dikatakan ini tanpa volume sama sekali, itu artinya apa? Itu artinya big money masih majority, masih di dalam teman-teman. And then habis itu dia rebound dengan volume gede, turun lagi dengan volume kecil, rebound lagi dengan volume gede, kemudian turun lagi dengan volume kecil. Hari ini dia rebound naik 9% lebih dengan volume yang kembali up ya. Jadi M-Sky ini ya, menurut saya pribadi ini layak buat teman-teman perhatikan. Kalau kita ke time frame kecil, hari ini M-Sky itu udah break double bottom. Bottom pertama, kemudian bottom kedua, breakout dengan volume gede, kemudian retest dengan volume yang majority masih kecil ya. Dengan target terdekat M-Sky bisa ke 530 ke sini
strategi saat ini gimana? Teman-teman bisa beli di harga sekarang ya. Menurut saya ya, teman-teman bisa beli di harga sekarang untuk MSky, dananya tipis dulu, jangan terlalu gede. Kemudian stop lossnya teman-teman bisa pasang area ini di bawah 440 sebagai stop loss area ya. Under 440 out udah, jangan ada toleransi ya, belinya dengan dana kecil, risknya cukup tinggi, beli dana kecil. Under 440 out, nggak ada toleransi untuk saham-saham seperti ini. Nah, kalau dia naik gimana? Trailing stop, naikin trailing stop, naikin trailing stop ya. Oke, itu ya untuk MSky. Kalau view besarnya di sini ada potensi ada cup and handle ya. Ini cup, ini handle. Lewat dari 50 dia bisa kencang, bisa naik ke 600 bahkan maybe lebih ya untuk MSky. So far ya view saya untuk MSky ini masih cukup menarik. Teman-teman kalau mau entry bisa entry harga sekarang, kemudian kalau dia close di bawah 440 out ya. And then kalau dia naikin trailing stop, kalau sampai bagger ya itu bonus teman-teman ya. Nah, kemudian yang menarik satu lagi itu ASIC. ASIC ini pernah kita bahas juga kalau nggak salah minggu lalu ya. Minggu lalu pernah kita bahas ASIC ya. Saya pernah sarankan entry beli di sini dan di sini. Nah, buat teman-teman yang entry di sini at least 50% porsi, teman-teman harusnya udah kena trailing stop ya. Harusnya udah kena trailing stop karena hari ini dia udah balik lagi ke harga beli. Nah, saat ini ASIC ya. Kalau teman-teman perhatikan, oh ya, saya pernah bahas lagi di sini ya. Di sini ada, lupa saya. Tapi di sini saya nggak sarankan entry karena udah tinggi. Nah, dia sempat naik lagi nyentuh high-nya dan habis itu koreksi. Kalaupun teman-teman ada yang beli di sini ya, itu profit pasti ya, yang pasang trailing stop. Nah, untuk saat ini kalau teman-teman perhatikan, ASIC itu koreksi dari pucuk 140 plus, dia koreksinya dengan volume yang tipis teman-teman. Ini volumenya gede, itu pun karena ada volume naiknya, ada shooting star-nya. Jadi ini nggak murni volume jualan. Nah, harapan saya ASIC itu seperti ini, akan jadi seperti ini ya. Inverted head and shoulders, ini shoulder kiri, kemudian ini headnya. Dan harapan saya ini akan jadi shoulder kanan. Nah, untuk saat ini support terdekat dari ASIC itu di sini. .115 sampai 117 dan lastnya 1110. Under 1110 better out dulu teman-teman ya. Under itu out dulu. Kalau mau beli dari harga sekarang tipis-tipis sampai 1110. Under itu better out ya. Ini saham third liner ya. Kalau dia memang udah mau turun, kita nggak tahu kapan dia akan balik lagi ya. Nah, jadi itu saham-saham yang bisa diperhatikan di saat IHSG menurut saya akan cenderung terkoreksi, dan dua minggu ke depan menurut saya IHSG akan cenderung membosankan. Oke, sekian ya bahasan kita hari ini, semoga bermanfaat teman-teman ya, dan sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nge-support channel ini sampai bisa berjalan sejauh ini teman-teman. Selamat malam, semoga berkah. Terima kasih.